Ya, selamat datang di tahun 2026 dan ketemu lagi di Nge-TGU, Ngobrolin Teknologi, Gaming dan Hobi bersama saya Heri, Salman dan Willy. Yeay 2026. Perang dunia. Ya sudah diambang tuh. Kita lihat. Janganlah hancur. Udah mah misalnya kalau beneran perang dunia ya. Wah nggak bisa upgrade PC. Bro, udah perang masih mikirin PC. Makanya upgrade dulu. Udah mahal. Server now ya down kame bener. Kan makanya 2025 upgrade PC, karena udah 2026 udah telat bangsat. Udah telat. Sekarang kalau udah sekarang masih telat buat upgrade PC. Kalau buat RAM DDR5 mah udah telat. Naik 8 kali. Iya. Suruh siapa nggak dengerin kata sama? Salah lu. Kalau si SSD udah sekitar berapa ya, 1,5 kali lah ya. 1,5. Kalau yang lainnya VGA, motherboard. Micro SD udah mulai naik. Si- Storage kan soalnya. Iya, yes. Kalau mainboard prosesor mah kayaknya nggak akan. Malah prosesor Ya, mainboard siapa kayaknya tahu, turun. siapa tahu latah ikutan naik. Enggak lah, dinaikin siapa malah nggak ada yang beli aja. Ya udah tak. Justru itunya diturunin harusnya supaya Ya tetap aja ganti ke RAM. DDR. Enggak usah beli RAM ya. Yang bodoh kemarin kan ternyata 3060 dibikin lagi. Iya, iya. Ah udah Nvidia mah udah Udah nggak jelas, anjir. Udah goblok lah ini. Sekarang Udah kalian- korup pisan aja. Cepatlah bertobat ke AMD. Iya benar. Tinggalkan Nvidia. Tapi ya di satu dunia sih ya Nvidia teh tahu air putih itu Aqua gitu. Iya, iya, iya. VGA tuh Nvidia kan. Iya, iya. GTX. Kemarin si ini aja seorang teman nggak apa-apa sebut namanya, si Robi. Ya, Kan dia mau upgrade kan. Terus gua Nggak boleh kasih disebut namanya. nggak boleh. Udah ntar sensor aja ya. Nggak ada. Robi di Purwokerto. Terus nanya ke gua kan speknya kan. Terus Vega mau juga nggak? Ya. Mau setara. Udah nih mendingan kalau mau yang murah mah AMD aja. Ini 9070 XT setara 5080. Harganya beda 2 jutaan kan. Kagok. Terus Biasa. Kagok. kagok. Oh, beda 2 Enggak, jutaan. enggak. Jadi maksudnya 9070 XT apa performa yang sama AMD itu lebih murah 2 juta. Oh, lebih murah malah, bukan kagok malah. Ya, Cuan. lebih murah. Iya. Cuan 2 Tapi- juta. Ada kayak gitu, terus oh gitu man, oke. Oh. Terus berapa lama kemudian ini Radeon gini, ini gini kata temen gua kok gini. Terus kata gua usah percaya Radeon dan Nvidia sama aja, percaya sama lu pakai apa? Pakai Radeon, si Billy juga pakai Radeon. Ya emang image-nya tuh Tadi di luar ya maksudnya orang tuh nggak percaya gitu sama percayanya ya kayak tadi sama Nvidia gitu. Kenapa? Emang apa yang dia bikin? Ya sama kayak orang, kenapa orang percaya Aqua? Nggak percaya. Enggak, justru kan gue nanya si ininya yang lainnya gitu. Si Radeonnya tuh kenapa? Image buruknya kenapa? Ya mungkin nggak tahu gua juga. Kenapa? Semua influencer teknologi juga sekarang udah ke AMD. Radeon kan, AMD kan. Banyaknya ya sih ya, Iya, banyaknya sih. Nah, tapi Image-nya mungkin kalau apa gitu? Image-nya di luar tuh kenapa? Terus yang diomongin si Robi emang katanya kenapa? katanya ini kalau nanti Panas. misalnya kalau misalnya ada masalah troubleshootingnya susah. Nggak juga lah. Troubleshooting semuanya juga tinggal uninstall dan reinstall driver. Kalau udah rusak ya balikin ke toko. Ya mau Nvidia ya sama Iya aja semuanya kan. juga kayak gitu kan. Terus kayak gitu. Terus ini buat streaming bisa kan? Kenapa nggak bisa? Soalnya kayak gitu-gitu lah. Jadi mungkin karena asing kali ya Iya, buat kalau yang- beberapa kalau yang orang. awam Jadi kali ya buat yang awam asing kan biasanya GeForce. Jadi kalau pakai yang baru ini bisa nggak buat gini, ini Ya, bisa nggak buat gitu kayak gini gitu kan jadinya kan. Mungkin kayak kalau mainan mah udah biasa ngerakit Gundam terus dikasih blokis, masa sih sebagus itu gitu kan? Wow, tidak sebanding. Enggak juga sih, beda lah. Beda ya? Coca-Cola Pepsi lah. Coca-Cola Pepsi. Iya, Coca-Cola Pepsi. Udah lebih, biasa iya, minum iya. Coca-Cola gitu. gitu. Pepsi. Pepsi, iya. Aneh Iya aja. kan? Iya kan? Ini manis. Ya, mirip lah Iya, Coca-Cola Pepsi. Itu lebih, ya benar.
itu lebih bisa. Iya, Coca-Colanya Nvidia-nya. Ya. Cuman ya kelakuan Nvidia kan ngaco, Iya. Coca-Cola mah enggak. Tapi emang gue ngerasa Oh sebentar, ingat Coca-Cola kan mumpung Natal belum lama yang lalu, gue ini mah iseng doang ya. Gue baru tahu Santa Claus itu ternyata merah gara-gara Coca-Cola ya. ya, Oh iya? ya dari iklan Coca-Cola pertamanya itu. Awalnya kalau tuh dia- Santa Claus tuh bebas aja warnanya apa. Oh iya? Iya. Tapi setelah tahun berapa gitu karena iklan. Pertamanya itu Saint Nicholas. Saint Nicholas itu kan bukan bentuknya bukan Santa Claus juga. Iya. Literally orang namanya. Oh. Kalau di Katolik kan ada Santo Nicholas, Saint Oh. Nicholas, Saint Nick kan makanya kan tapi dari situ terkenalnya tuh gara-gara si Coca-Cola bikin iklan keluarnya Santa Claus, Saint Claus. Buat iklannya dia jadi pakai baju merah, berjenggot putih, Iya, iya. gendut. Nah image itu tuh emang dibikinnya sama Coca-Cola pertamanya teh Oh, udah tahu. Merah juga ya karena dipilihnya karena warna karena Coca-Cola. Oh. Ya makanya. Ya bagus lah. Kalau Fanta mesti warna-warni Power Ranger. Kan yang satu Ranger merah, yang Sprite hijau. Fanta kan banyak Fanta rasanya. Banyak kan. Iya, udah aja. Tapi ya, nah itu nyambungin ke software orang Amerika. Gue ngerasa sekarang diem lo kalau nggak nyadar ya, Amerika itu sebenarnya udah menguasai software dan hardware ya. Hardware enggak lah. Hardware karena masih banyak dari Taiwan sebenarnya kan. Secara geopolitik ya ini ngomongin geopolitik. Tapi secara software dan produsen hardware gitu banyak kan dari Oh, Amerika. iya. Terutama Software software mah. sih. Gue ngerasanya software. Software mah iyalah. Karena kan Jepang kasihan banget ya stuck. Udah Iya. dia tuh kalau orang-orang bilang udah jenuh sih, udah masa fase jenuh Jepang tuh. Nah Jadi itu. dia stagnan. Nah itu Sampai jenuh. gara-gara kan kemarin gue ke Cina tuh. Itu kan bener-bener pure nggak pakai software Google kan. Gue tuh mikir kenapa. Terus bener juga Google kan soalnya Amerika Yeah. punya kan. Makanya mereka kan dari Huawei diblokir, ya udah Huawei bikin sendiri kan. Dan ujung-ujungnya kan kemarin gue nyobain tuh. Edan sih Huawei teknologinya udah gila sih sekarang. Ya Karena sebenarnya kualitas mah gue juga yakin bagus lah yang bikinan Cina sekarang mah. Ya Bagus. Ya cuma Tapi nggak memang- populer aja jadi kita Iya. susah buat si makainya. si softwarenya teh kan gue kemarin pakai WeChat kan jadinya kan. Memang lebih kayak Jepang tuh. Kalau secara UI itu ya Indo sama Cina, Indo sama Amerika ya jauh lebih bagus. Kayak lu buka Gojek aja, UI-nya bagus. Lebih soft ke mata lah gitu, lebih enak gitu ngelihatnya. Kalau Cina tuh mirip Jepang, software yang bener-bener kotak-kotak dan bener-bener functional. Gue mau ini gitu. Jadi kayak Google Map aja kan, kalau Google Map lebih bulat, terus lebih gimana. Kalau Cina tuh bener-bener kotak-kotak tapi Functional kan? functional. Bukan artinya jelek kan? Gue kemarin kan lihat tuh kalau di Cina kan nggak bisa pakai Google Map. Pakainya apa? Pakai AMAP, namanya AMAP. Nah si AMAP itu kalau lu pakai di Cina sampai lu bisa connect sama si lampu stopan. Jadi lu di Google Map, lu ngasih tahu nih, stopan di sini ada stopan, di sini ada stopan. Nah, ini stopan yang Lagi ini hijau, lagi merah. merahnya tuh 70 detik lagi baru hijau. Yang stopan ini hijau 15 detik lagi dan itu timernya jalan terus dan connect sama si beneran gitu. Jadi ketika dia timernya 0 berubah jadi merah ya beneran merah gitu. Itu memungkinkan karena softwarenya lokal dibuat untuk lokal. Ya. Iya, maksudnya Indonesia jauh bisa. iya nggak bisa. lah. Maksudnya Indonesia juga bisa. sebenarnya menurut gua bukan Cina juga, mungkin Amerika atau Eropa juga sebenarnya bisa. Cuman si softwarenya itu jadi cuman Kan buat lokal doang. Ini kan gitu. buat global. Kalau Ya. Google atau Waze kan dibuatnya Iya. buat global, jadi dia nggak bisa ngespesialisasiin ke satu. Yes, Karena benar. kalau misalnya integrasi sama pemerintah lokal, ya pasti ada hal-hal yang dibatasin atau Nah, ini. tapi dari situ gue jadi ya yang lu bilang jadi kayak kesannya tuh kayak ya kalau ngomongin kayak flat earther ya lu kayak berspekulasi. Google sendiri kayak udah kutip kayak propaganda Amerika tuh kerasa gitu jadi sekarang di kepala gue ya somehow gitu jadi kayak oh ini memang barang Amerika gitu dan memang ya lu ngomong bagus
bagus, Cina jelek, ternyata enggak, Cina malah bisa lebih bagus gitu. Walaupun memang ya lu ngomong ya local for local gitu kan. Tapi kayak jadi gue mikirnya kayak Huawei dulu kan di ban sama Amrik. Huawei juga sebenarnya ya produknya tuh nggak pure keluar dari Amrik, dia kan jadi ngelepasin si Honor. Ya, jadi Honornya anunya jadi ada buat di masuk, tetap tapi buat masuk. ya langkah yang nge-ban Huawei sendiri kan sebenarnya udah kelihatan banget tuh. Ya. Wah ini kalau kita dukung juga, Itu terang kita pertama kesusu. Ya kalau nggak salah terang pertama, benar, itu terang pertama. Jadi lebih baik mencegah orang dan negara sendiri sukses kan, jadi Amerika sukses gitu dengan cara mencegah orang gitu, dan ya makin keras makin kelihatan gitu. Minimal di Cina lu pakai WeChat, ya WeChat sama kayak WhatsApp. WeChat lebih kaku, lu nggak bisa nge-tag orang, nggak bisa nge-quote seorang, tapi ya secara itunya chatnya masih kaku banget lah, masih kayak yang Jepang apa? Line, mirip Line lah, Line juga bagus. bisa. Line Bisa. Berat sih Line berat. Line tapi berat. Kalau WeChat tuh ringan dan dia bener-bener super app-nya tuh udah gue jadi bisa merasakan super chat gila sih gitu. Dia kehubung semua sih ya, pembayaran, Iya. Jadi ya di Indo yang paling dekat sebenarnya GoPay, kalau GoPay punya GoChat sebenarnya. Asal kayak ada GoChat gitu ya, dia bikin GoChat, terus semua orang pakai GoPay itu sudah sangat mendekati, Ya, tapi nggak nggak bisa. Ojing bahaya. Bahaya. Harus jadi Enggak, cuman jadi bener-bener itu kayak sekarang tuh semua toko kayak punya QR itu tuh kayak mini app. Bayangin kayak mini app. Jadi lo mau pakai HP apapun, HP Huawei yang nggak ada, yang bukan OS-nya bukan Android, atau lo pakai Android atau lo pakai iPhone, asal lo bisa download si WeChat, itu di-scan sama si WeChat, itu menjadi aplikasi di dalam WeChat. Paling kalau di Indo tuh bayangin kayak lu pesen makanan kan biasa lu QR tuh web based kan. Nah ini tuh WeChat based. semua under WeChat. Semua under WeChat dan semua aplikasi itu ada ratingnya. Orang bisa nge-rating juga sih Jadi ada aplikasinya. platformnya sendiri gitu ya. Iya kayak ya sebenarnya keren Web based juga, cuman Web harus based. dijalaninnya lewat via WeChat. Nah itu jadi Keren sih. standardized. Nah itu lucunya kayak ya bener-bener kayak di Indo, bahkan sampai kalau ya di Indo juga udah mulai sih kan, lu bayar juga sampai QRIS check pun dari si web app itu kan, itu pun gitu dia nge-scan, bahkan dia nanyain misalnya kayak lu makan di restoran A gitu ya, dia nanya ini restoran A bener nggak yang cabang di sini, oke cabang yang ini, kayak lu mau makan dine-in atau makan take out, terus mesennya mesen apa gitu, dia udah tinggal bahkan orang tinggal duduk pesen udah langsung datang. Didatanginnya pun pakai robot gitu. Gitu itu gila sih, sama yang gue mes satu lagi sih itu sih robot yang nganterin makanan di hotel. Kenapa? Tau nggak lu? Jadi pernah lihat apa? Terus emang? Itu keren karena Lu pesen. lu mesen Gojek nih, mesen GoFood. Nah, Terkoneksi semua. si GoFood itu sampai ke lobby hotel kan. Iya. Nah, biasa kan kalau di Indo atau yang lain kan taruh di lobby, nanti orangnya di chat lah, kalau nggak di chat kan, via paling gampang kan Udah taruh di lobby, orang turun ngambil kan. Kalau sekarang itu di Cina ya apartemen yang rada high end sama hotel yang rada bagus, itu lo kayak masukin kayak ke robot. Iya, scan ini buat ruangan segini. Ya, ini buat ruangan segini. Dia nganterin. Si robot itu nganterin, dia jalan ke depan lift, si robot itu connect sama lift. Dia manggil liftnya turun, bahkan dia mencet tombol sendiri karena udah connect pakai wifi kan. Saya mau ke lantai 15 nih, oke, si liftnya dia mencet sendiri ke lantai 15. Naik ke lantai 15, dia bahkan udah tahu kan ruangannya itu, misalnya 15 kamar 7 gitu ya, 07, 15, 07. Dia udah tahu si kamar 07 itu ada di mana, sampai ke depan si kamarnya 07 itu. Terus kayak ngeping atau ngebel atau ngeping ke Si semua terintegrasi lah. Semua terintegrasi. Sekali dihack semua kehack. Betul. Ya tapi beda sama Konoha beda. Ya iyalah yang disamain aja jauh banget. Orang sini kayak gitu dihack mati, orang sana dihack. Cina negara apa? Maju. Komunis. Enggak, negara maju kan? Maju. Kalau kita kan negara Mau maju. berkembang ya. Mau Stagnan. yang jujur atau yang bohong? Kalau yang bohongnya berkembang. Ya kategorinya masuk negara berkembang. Iya. Ya kan lu ngomongin sama kayak Amrik, lu ngomongin negara maju cuy.
Amrik tuh maju. Enggak. Maju mah maju, cuman Maju. Mundur. Enggak maju. Kalau lu mau, nih gue selalu, ini udah banyak nih ya sekarang ya. Kalau gue nggak setuju banget Amrik dibilang walaupun keadaan pemerintahnya kayak gitu, ya dari sisi teknologi mah sains mah maju. maju pisan si Amrik tuh. Terus kenapa dia kan negara bagian. Nah itu tuh negara itu tuh nggak terpengaruh sama sentral secara langsung gitu. Jadi misalnya apa? Ya selain itu juga. Ya lu kalau bilang lu nyamain Amerika sama Indonesia, Google ada di sana, semua ada di sana, orang-orang paling pinter, Einstein ada di sana, kayak gitu-gitu kan. Google, Microsoft, apa mulai perusahaan yang paling baik sampai perusahaan paling korup tuh ada di sana gitu. Di sana tuh maju sebenarnya. Di luar aksi pemerintahannya, situasi politik sama SDM masyarakatnya, ya negara maju. Negara maju, aturan ya kayak mah. FTC ada di sana dan berjalan dengan baik. Kalau ada monopoli apa segala macam langsung diurus. Gitu. ICE ada. Iya. Teroris dari pemerintah ada, teroris dari luar pemerintah ada. Nanti judul videonya geopolitik. Iya, geopolitik aja. Tapi ya itu, ya balik lagi ya kalau ngomongin, gue ngerasa Cina sama Jepang bedanya Jepang itu diam di tempat. Iya, sekarang udah nggak ada inovasi lagi ya sih. Jenuh. Gue jadi Nggak jenuh, mereka kayak jenuh. Jadi ada gue kemarin ngobrol-ngobrol kayak ginian juga ya sama teman yang dia itu translator Mandarin. Dia tuh sekolah bahasa mirip lu lah di Cina, tapi dia lanjut kerja di sana sekitar 5 tahun di sana. Terus dia sekarang di Australia. Di Australia baru beberapa tahun, baru bentar lah. Nah dia tuh menurut dia kalau kayak negara-negara kayak Asia dan Barat, Timur dan Barat itu tuh Asia Timur dan Barat. bukan sorry, dunia. Jadi Timur dan Barat bule-bulean. Jadi Asia-Asiaan. Asia kuning-kuningan, Cina, Jepang, Korea, bla bla. Anjir, rasisnya kenapa kuning? Iya kan? Ya, Salah kan? terus. Nah jadi apa kebudayaan kerja orang Barat dan orang Timur itu sangat berbeda. Kalau orang Timur itu tuh selalu harus cepat muter dan itu selalu diminta tuh hasil. Makanya kalau kata kayak sebelumnya terutama Cina karena agenda pemerintahnya sangat kuat. Ya dan di Cina itu orangnya juga banyak. Gua tahu. Lu kerja sekarang nggak masuk 3 hari, ya udah dan ini masih banyak yang ngantri. Ya kayak gitu makanya terus selain itu juga perlu kebudayaan perusahaannya gitu. Jadi minta diharapkan tuh hasil tuh selalu keluar terus makanya salah satunya bisa dilihat kenapa di sana produk tuh nggak ada yang beneran baru. Dia tuh selalu improvement dari sesuatu yang udah ada. Bukan berarti jelek, bagus improvementnya. Cuman dia jarang banget ada produk yang benar-benar baru dari fresh. Khususnya Cina. Overall secara Asia kayak gitu, tapi khususnya kita ngomongin Cina dia waktu itu kita ngomonginnya tentang Cina juga sih. Nah, sedangkan Barat itu lebih slow, lebih santai. Jadi titik jenuhnya tuh jauh, mungkin Asia udah 3 kali jenuh, nyampe titik jenuh, Barat tuh baru sekali. Jadi tuh Barat tuh katanya bakal lama banget mengeluarkan sesuatu yang baru, bakal lama banget. Tapi sekalinya keluar sesuatu yang baru itu bakal menggebrak dunia gitu. Itu benar-benar sesuatu yang bahkan orang tempat lain tuh nggak akan untuk at least untuk beberapa tahun ke depan nggak akan ada yang bisa niru. Nah kayak gitu. Tapi kenyataannya juga nggak sesimpel itu. Karena zaman sekarang ya perusahaan Timur udah ada yang pakai budaya Barat dan sebaliknya. Dan sekarang menurut gue ya saking majunya saking majunya Cina, kayak keluar barang di Amerika yang cukup inovatif aja, kasih setengah tahun di Cina pasti udah ada versi Cinanya. Udah nggak aneh. Iya, udah nggak aneh. Itu yang aneh. Kalau dulu kan lu ngomong ya anggap kayak 3 tahun itu nggak akan bisa keluar. Kalau sekarang nggak bisa. Iya. Pasti keluar minimal versi Cinanya, versi lokalnya. Itu gua karena udah
dibikinnya di Cina. Ya, kayak kemarin blueprintnya diperjualbelikan di sana. Di CES aja dia baru pameran di CES, dia ngomongnya ada kacamata nih, ini ada layarnya nih, keluar tulisan di Sengcan kemarin pas Natal itu gue udah nyobain, itu ada beneran di sini tuh keluar tulisan di sini. Nah itu si penjual yang ngomong Cina ini langsung keluar Inggris di sini tuh, jadi lu bener-bener ada subtitle real life-nya gitu. Ya tapi kembali lagi itu berasalnya biasanya bukan dari Timur. Cina, Ya, emang dari kayak timur. Kebijakan Cina Tiru. bukan ke inovasi, Tapi ke produk Improve, ya. tiru dan improve. Ya buat nguasain dunia kayaknya dia perlunya improve. Iya. Nah dan ini Masih masih ada lanjutan nih dikit lagi Iya, nih. Jadi agendanya. kalau zaman sekarang kenapa Cina kelihatannya maju banget yang kelihatannya sekarang dan menguasai dunia produk-produknya itu karena emang lagi fasenya. Barat tuh lagi nggak punya apa-apa sekarang karena emang lagi belum waktunya. Lagi Sedangkan rami lah istilahnya. ya, sedangkan si Jepang itu udah fase jenuh, udah masuk fase jenuh. Jadi beberapa generasi, artinya 1 atau 2 generasi ke depan itu tuh bakal diam aja, stagnan. Dan kalau misalnya ini jadi agak politik ya. Udah dari tadi. Enggak, ini agak parah soalnya. Kalau temen gue itu ngomongin fase jenuh yang paling parah di Cina itu kasus Tiananmen Square, itu fase jenuh. Itu salah satu kejenuhan yang paling parah. Dan itu akan berulang lagi katanya. Nggak lama. Karena Cina tuh udah maju banget sekarang menurut dia, dan nggak lama lagi ini fase jenuh. Menurut temen gue gitu. Kalau gua lihat secara Tapi ya belum tentu jadi Tiananmen lagi gitu. Belum kan. tentu, Ya. cuman fase jenuh tuh bentar lagi Iya, katanya iya. untuk bagian timur khususnya Cina. tapi kalau lu ngomongin geopolitik, ini anjing beneran ngomongin geopolitik aja ya, tolong. Habis nggak ada apa-apa kan, nggak ada berita Jadi, gitu apa-apa. Sekarang beritanya geopolitik semua. Iya. Masalahnya sekarang kalau gua perhatiin emang orang-orang di sana justru karena pemerintahnya lagi fokus untuk improving quality of life orang-orangnya, kayak ya ada super app kayak gitu ya dibagusin gitu, security dibagusin, terus fasilitas-fasilitas terus dibangun secara continual, kayak gua dulu di sekolah di Guangzhou aja sampai sekarang line tuh nambah terus gitu. Stasiun kereta tuh nambah dan nambah gitu, nggak pernah berhenti gitu mereka ngebangun subway itu. Ya kalau kayak di Jepang kan udah ya stagnan lah, lu lihat Tokyo juga kayaknya bangun stasiun 1-2 kali udah susah juga kan sekarang. Tapi kayak di Cina itu pembangunan jalan terus segala macam. Jadi secara kalau lu ngomongin view masyarakat kepada pemerintah ya sekarang lagi improve, lagi bagus. Jadi ya kalau ngelihat itu orang-orang pada pro pemerintah justru sekarang kalau di Cina. Sampai jenuh nanti. Iya, sampai Jenuh. Tapi ya maksud gua jenuhnya itu jadi bukan jenuh secara politikal, kalau itu kan mungkin politikal ya. kan. Tapi maksudnya ada kalanya nanti produknya juga bakal hasil yang kelihatan di dunia itu bakal berhenti gitu. Jenuhnya belum tentu separah Tiananmen Square, cuman masa kejayaan, kayak Jepang masa sekarang kejayaan. gitu, ya, di kayak Cina Jepang aja. sekarang. Kayak Jadi di di sana Jepang. emang santai-santai aja, Karena cuman akan di luar bongkar terus. di Cuman- luar ngelihat wah mana nih produk dari Cina kok tiba-tiba berhenti Iya, gitu kan, kayak benar. gitu. Tapi Cina lagi gila pisan sih emang. Emang lagi gila, lagi Tapi cepet banget. kayak sekarang kan DJI aja kan udah di ban di Amerika. Oh, iya? Karena terlalu maju, iya. Karena Amerika berjualan drone. Sekarang Emang pakai apa? Si anaknya si Trump kan lagi bikin perusahaan drone. Makanya DJI-nya di ban di Amerika. Tapi ini mah gara-gara Trump kayaknya dari dulu juga. ya soalnya si Trump nggak bisa ngebendung teknologi Cina kan. Iya. Tapi ya udah, wes santai, nggak usah. Nggak bisa, adi power, adidaya, negara adidaya, dia nggak boleh kalah. Menurut gua mah, ya buktinya presiden-presiden selain dia kayaknya Santai-santai santai-santai aja, malah dirangkul. Ya sebenarnya kan kalau dirangkul mah dunia milik Amerika sama Cina lah. Iya sih benar. Dan sebenarnya mereka tuh harus balance, Iya. imbang lah. Iya benar sih benar. Iya benar sih. Ya porosnya kan sekarang juga itu. Trumpnya terlalu. Ya sekarang nggak ada cara lain kayaknya mungkin ya buat nandingin Cina ya kecuali diperangin, diapain, dimusuhin. Tapi tetap sih menurut gua Trump terlalu
Ya gila, terlalu gila. Emang salah. Ya nggak tahu lah. Gue juga nggak ngerti lah. Ya geopolitik Dua kali Trump tuh kejadian 2 kali dia jadi presiden tuh nggak ada yang bener aja. Waktu Biden oke lah, lucu aja ngelihatnya kan emang udah agak-agak pikun, cuman kan nggak pernah mengeluarkan hal yang bikin kita anjing gitu. Ya, anjing. Tapi pas Trump anjing ini gelo aja cuma. Yang kemarin itu tarif aja udah gila. Iya makanya aneh pisan. Tarif es batu anjir. presiden orang ditangkap. Itu random bisa. Makanya Kayak pasukan es batu. Sekarang industri otomotif aja. Cina. banyaknya Cina. Anjing bukan cuman dalam jangka waktu berapa lama? Iya. 2 tahun itu merek Cina langsung Langsung naik pisan. bukan banyak anjir, banyak kan banyak pisan sebenarnya teh. Iya. Dari dulu sebenarnya udah banyak, Iya. cuman baru masuk Indo aja sekarang. Iya, masuknya teh. Iya masuknya sekaligus banyak gitu. Ya karena ya sekalinya. Ya dulu kan kita pilih mobil pilihan cuma dikit. Ya. Honda, Toyota. Ya. Tapi Honda, dulu Toyota. di rumah motornya Kimco loh. Korea ya, Kimco ya? Cina. Kimco Cina. Cina. Oh. Mocin kan dulu. Mocin. Kimco udah lama sih. Kimco udah lama. Cuman sekarang malah nggak terlalu kedengeran ya. Lumayan, motor gedenya, Matic gede dia. Ya tapi Mainnya Matic gede. gede kan. Kalau dulu mah kan skuter Matic biasa. Lo nggak tahu malah. Ya dulu mah kayak motor biasa, kayak Vario gitu. Cuman ya sekarang industri otomotif didominasi Cina anjir. Iya. Gila. Ya soalnya Jepangnya juga Ya diem. iya, diem. Jepang Jepang itu diem. anjing, Jepangnya stuck anjing. Eropa yang mahal. Lihat kan badannya Nintendo. untuk sini. Eropa? Lihat Nintendo. Lihat apa? Lihat Nintendo. Ya memang ya kelihatan gitu kalau ke Jepang lu wah keren, kalau ke Cina tuh anjir teknologinya mantap tapi anjing chaos. Chaos di mana? Orang-orangnya chaos. Riwah gitu. Ribu. Ya sekarang yang bisa diandalkan dari Jepang cuman industri entertainment Iya. Ya benar sih. benar. Sama. Ekspor anime. sama pariwisata. Iya. Ya. Iya. Ya betul. Industri Elektroniknya udah industrial nggak anjir. ada. Iya. Tapi memang itu yang gue ngomong Rio ya. Stereotip Cina teh beneran Cina anjing Cina. Goblok. Nggak usah Sangat rasis ya. Aing aja anjing Cina bisa. Ya, lu- Kalau lihat kita hidup kan banyak Lu orang gini ya. banyak Cina di sini. Lu di Jepang gitu ya. Subway buka pintu. Keluar, masuk. Teratur gitu ya. Kalau di Cina, Oh ya. terus di jalan, di jalan klakson wajar lah, standar lah kayak Jakarta juga mirip sih. Tapi lebih lebih gila sih. Gue bukan nggak kota gede, gue kota kecil anjing. Kayak video-video di YouTube kalau lagi di India gitu. Ya, Nggak sekeos itu lah. nggak sekeos itu. Ini yang bilang. Cuman yang lucu itu dulu waktu gua 14 Jauh nggak? 14 tahun yang lalu 14 tahun yang lalu. itu kan di Cina dari awal aturan nggak boleh ada motor kalau di kota gede. Nah, Skuter sih emang. Nggak boleh ada motor, tapi jadinya pakai sepeda. Iya. Zaman gua dulu nggak ada motor listrik. Nah, iya. Zaman sekarang kan inovasi lu udah 14 tahun udah ada GoFood-nya lah, udah ada GoSend-nya, udah ada motor listrik juga. Jadi mereka pakai kutip sepeda listrik dengan aturan sepeda yang which mean lu boleh jalan di trotoar, lu boleh jalan di jalan raya Dengan kemampuan mobil. dengan kemampuan bisa jalannya lebih cepat. Which mean kalau lu di trotoar lu nabrak orang jalan, kalau lu di tengah jalan lu ngalangin mobil. Nggak cukup cepat. Oh, I see. Oh. Dan aturannya menurut gua Kurang. Itu mah menurut gua belum terlalu matang kali ya. nggak mateng jadinya, karena kan jadi mereka Ya. ambil. Jadi sepeda. Sekarang teknologinya tidak berimbang dengan penyesuaian ininya menurut dia. Infrastruktur. Ya. Dibikin jalan sepeda pun ya orang naik ke trotoar udah lebih cepet. Jalan sepedanya penuh, trotoarnya kosong cuma ada orang lewat, ya orang lewatnya selinggir. Anak gua aja jalan di trotoar hampir 2 kali ketabrak, yang dipelototin anak gua. Saya ngapain jalan di trotoar?
Terus kamu jalan. Ya aing yang jalan, mana ngapain di trotoar? Makanya dasar Cina anjing. Ya buat SDM mah Jepang sih ya kayaknya. SDM Ya, Jepang. SDM. SDM. Lu bayangin, Lu mau cari. lu bayangin, gua bawa 2 koper gede di subway. Gua mau keluar. Banyak orang di depan pintu, gua bilang permisi, mereka mau lempeng aja anjing. Giwe anjing. Oh. Mau nggak mau lu ngepet tabrakin aja. Emang harus begitu. Emang harus begitu. Kalau enggak nggak akan keluar. Kalau nggak mereka nggak, ya bukan nggak nyadar dia malas juga. Oh iya. Oh, orang bisa Sunda kok. itu semua punten. Gua teh harus menabrak orang yang di dalam dan menabrak orang yang lagi masuk kereta. 2 lapis. Ya. Gitu. Terus kayak rebutan ya kalau di kereta rebutan kursi. Kalau di Jepang lu bisa lagi bawa koper kayak gitu, orang Jepang mau berdiri. Kalau orang Cina ngetawain lu. Anjing ya kopernya gede ya. Gua duduk nih, ayo duduk ya. Koper gedenya lucu aja. Ada plus minus lah ya. Ya. Semua ada plus minusnya. Ya gitulah. Ya mentalitinya gitu. Ya itu tadi SDM-nya masih nggak sesuai kemajuan. Ya, terlalu cepat sih kemajuannya. Iya. Kalau cepat jadi ya nggak cepat sih, dia dulu juga begitu sebenarnya. Mentalnya masih di tempat aja, cuma teknologinya naik. Anjing, gue mau ngomong ntar ada bahaya. Cina kalau nggak komunis ya hancur. Benar. Iya. Iya sih. Itu Orangnya terlalu itu setuju. gini ya. Bapak. Iya, terlalu chaos. Tapi nggak semua notes ya, footnote nggak semua kota begitu. Iya. Gua dulu Ini kota sibuk lah ya. Ini kota versi Jakartanya lah, karena kan benar-benar pelabuhan dan benar-benar Iya. pusat Dan pelabuhan apalagi pusat biasa penjualan orangnya kan lah. nastem. Ya, emang hawanya juga lebih panas. Pensiun mah gue pengen ke New Zealand. Dulu gua kuliah di Wuhan, orang-orangnya lebih bager karena kan Wuhan kan pegunungan. Belum ada Covid waktu itu. Tapi makan kelelawar loh. Enggak lihat jujur gua. Gua masih normal ya, pasarnya masih pasar normal. Bikin menu baru, kelelawar langsung Covid. Ngomongin kelelawar, lu lihat di Instagram gua minum milk tea-nya rasanya Oh iya itu. Rasa apa? dark shit Iya, aroma. dark shit aja. Makanya itu apa sih maksud dark shit? Nggak tahu, karena memang tulisannya Bahasa Cinanya? bahasa Cina itu literally tiga kanji. Yang pertama bebek, yang kedua yang ketiga aroma. Siang gitu. Siang ya, bener-bener siang. Wangi, bebek. Dan lu beli. Dan gue beli. Anjing. Harus lah ini. Gue juga Iya, paling Gue salah kan anjing. Anjing ini bener ya bebek. Mas coba ini kayak gimana? Anjing, gak enak. Kalau nggak Si enak. masih menjualnya apa yang lu harapin? Nah, itu teh merek itu dulu zaman gua kuliah di Guangzhou itu teh merek milk tea favorit gua. Karena ada dulu tuh ada namanya Long An milk tea. Long An tuh teh. Itu Enggak. buah apa sih yang itu teh yang bulat kemarin tuh lagi musim Lengkeng. lengkeng milk tea enak anjir pakai lengkeng beneran diiris-iris gitu. Long An pakai lengkeng milk tea ya rasa lengkeng gitu pakai buah lengkeng anjir enak cuy, lengkeng kan manis kan. Ya. Terus ada Enggak, adanya dark shit. Ya udah lah anjing, cobain aja lah anjing. Terus rasanya? Kayak kalau lo beli cangke atau beli apa sih Cagi. itu cagi. Cangke mah karaoke. Ya cagi atau apa sih yang merek Indonya teh? Sanca. Sanca, iya Sanca. Ada namanya Tahung Pao milk tea. Tahung Pao. Ya itu tulisannya Tahung Pao, gua nggak tahu apa anjir. Tahung Pao ya itu wanginya kayak gitu, mirip lah. Berarti Wangian bunga something yang kayak yang mungkin kayak di apa sih itu teh yang kuning teh Tiana lama jasmine milk tea. ya jasmine fragrance milk tea tapi kan wanginya wangi jasmine itu cukup kenceng kan. Ya. Itu kayak gitu lah mirip-mirip. Oh. Ada wangi yang Enak cukup kenceng lah. ya standar lah sih Standar. standar Buat dark shit sih standar. buat dark shit Buat kecewa extraordinary. buat dark shit kecewa karena bukan dark shit ternyata. Dark shit. Kan
aing nanya anjing ieu bisa baca Hanse, baca menu Inggris dahsyat aroma, fuck this shit. Fuck this shit, I want one. Fuck this shit, I want to try lah. Ika. Tunjuk dengan gagah dan berani. Dahsyat aroma. Untung gak diketawain sama yang ngomongin. Dahsyat milky. Itu paling absurd sih aja sampai sekarang. Gua kemana aja emang? Guangzhou, Shenzhen. Di Cina tuh banyak yang pakai Apple. Kagak. Enggak ya, berarti ya? Banyaknya Huawei sama Xiaomi. Oh iya, Xiaomi terkenal di sana. Xiaomi oke, bagus mah. Yang 17 Pro yang ada layar belakangnya itu juga lucu aja. Yang Banyak yang pakai. Oh ya nggak tahu ya. Kalau soalnya Reviewnya sih kurang. iya, reviewnya kayaknya Panas. Ya. Ya nggak tahu ya kalau ngomongin review, tapi ya device-nya banyaknya gitu sih. Yang standar lah Oppo, Vivo, Huawei, Honor, banyaknya merek lokal berarti ya. ya lokal. Tapi banyaknya Samsung gua hampir gitu enggak? kayak 30-40% mah Huawei sih gua ngeliatnya. Iya, kayaknya emang paling nomor satunya Huawei itu. Soalnya gila lu. Ya emang barang bagus kan Iya. menurut kamu. OS yang OS yang kayak setahun 2 tahun yang lalu kan dia diperbarui kan jadi Huawei Next pokoknya lah. Jadi apa? Lihatnya Harmony OS Iya. Next. Jadi yang versi upgrade-nya itu aja lo kalau udah pakai laptop Huawei ya. Kalau ini ada YouTube, gue tinggal HP-nya lo giniin aja. HP-nya lo giniin. Masuk sini. Anjir ada file audio, gue mau ngambil file audio yang ini tujuh pakai HP. Ini nyala di sini, masuk ke sini, Itu laptopnya OS apa? Linux. Huawei, Harmony. Jadi benar-benar harmoninya semua kayak Apple lah. Apple kan macOS sama iPhone kan. Nah itu harmoni gitu. Dan literally lu kalau lihat yang di YouTube kan, ada foto lu giniin set, lempar sini, masuk sini. Top 10. Iya. Apa yang dia baca? Nggak tahu. Anjir lah gitu. Ini kayaknya dia pair sambil gerakan tangan. Iya, dia tetap di kameranya ada. Emang udah pair dulu berarti. Harus pair dulu lah, kalau enggak Nggak, ya harus pair pasti. pastilah. Kalau enggak mau begini, emang di sini ada apa? Justru itu. Kecuali di sini dimasukin sesuatu dalam kulit. Tapi menurut lu Alipay udah bisa bayar pakai gini loh. Ya itu mah ini biometrik. Biometrik, Iya. Alipay terkoneksi dengan WeChat. Beda. Jadi di Cina itu ada 2 super app. Satu aliran WeChat, satu aliran Oh, berarti Alipay. mereka tetap ada persaingan. Ya, Oppo, ya Grab sama Pay. Gojek lah, Grab Gojek. Ya. Grab WeChat. Yang Ali ini apa aja ada chatnya juga? Enggak, tapi ada Taobao. Taobao itu cuma pakai Topet. Alipay. Taobao itu Topet, tapi jauh lebih ya sebelum ada Kalau Topet. si WeChat, Topet itu kaliannya Taobao sebenarnya. kalau si WeChat, itu produk pemerintah. WeChat tuh ada JD. apa ya? JD. enggak. Oh jadi. JD, lu tahu JD ID kan? Nah ini JD Cina. Oh, Gitu. dua-duanya oke kayaknya. Dulunya oke. Terus ngapain orang pakai Shopee nggak? Ali? Shopee masih Shopee Singapura. Shopee itu Singapura ya? Ali itu lebih Teleponnya gede. Cina, anjing. Alipay itu lebih gede. Karena grup Alibaba. Grupnya si siapa itu teh? Ya itu. Kan bukan dia buron ya di Cina. Iya udah kabur. Dia di mana sih sekarang? Singapura Bukannya masih hilang ya? Iya mesti iya. Singapura Buron sama soalnya. mana sih? Tapi kok perusahaan si Ya perusahaannya nggak masih komunis itulah. Mungkin ya karena ya itu ya kayak- FTC-nya masih jalan kali udah ya. terlalu Maksudnya terintegrasi mah- juga. Nih, gue bikin lu buron, jangan macem-macem ya. Iya, gitu. iya, benar, Tapi benar. gitu doang. Gue bisa nangkap lu kapan Iya, aja. Iya. Oke. Oke, gua kabur. Tapi ya semua Amerika biasanya kan. Lu bahkan sampai kayak MacLift gitu ya. Ini ada poster nih, poster kertas kayak itulah gitu, poster doang. Great China. Di bawahnya tuh ada kayak tab buat nge-tap NFC si ke HP. Lu nge-tap itu nanti langsung si mini app-nya keluar. Kan? Yang di bawah WeChat itu. Nah, jadi ada poster nih, bawahnya tuh ada kayak alat kayak gitu gimana. Nah, HP lu tempelin di situ, NFC. Oh, jadi keluar yang info di poster itu. Ya, keluar info lebih. Jadi mereka benar-benar kayak semua lu info konser lah, lu mau beli tiket konser atau gimana, lu mau beli makan, lu mau pesen GoFood, Udah gampang. mau pesen taksi online,
Itu semua di dalam situ. Itu sebenarnya bisa digantikan dengan QR. Tinggal ke web. Ya kalau kita jadinya web base, cuma kan jadi web base itu lebih berantakan lah. Dan lu kan nggak bisa buka history. Kalau di WeChat itu kan lu bisa buka history. Oh enggak, tadi yang mini app tadi itu under WeChat. Under WeChat atau under Alipay, lu pakai scan yang mana? Lu pakai scan. Karena mungkin sih karena sistemnya tetap web base kan, cuman ya web base lu buka di WeChat atau web base lu buka di Alipay. WeChat itu punya pemerintah. Ya. Ya Alipay juga kan kutip punya pemerintah lah. Oh iya, bukannya punya siapa sih? Ya situ, cuman kan ya kutip maksudnya kan tetap berapa persennya kan sama kayak si Mihoyo juga kan berapa persennya punya pemerintah. Tencent juga kan beberapa persen punya pemerintah. Semua punya, semua ada yang gede-gede ya. Ada. Blokis juga tuh kayaknya. Mus. Nggak ikutan ya. Tapi gila, lu kayak gitu ya kayak Alipay. Gua keblokir anjir gara-gara kebanyakan login. Ya login, konfirmasi, kan gue loginnya pakai nomor Indo kan. Login, oh ini orang kurang komunis, aja di blok aja. Terus kalau ini gimana? Nggak bisa ngapa-ngapain di sana? Nggak tahu, ini gue masih nunggu. Dia jadi nggak bisa pesan kayak Taobao kan, harusnya gue pengen ya masih mau belanja dia kan. Taobao-nya nggak bisa buka, tapi yang lain masih bisa bayar. WeChat? Kenapa nggak pakai WeChat? Nah WeChat kan nggak bisa buka Taobao, nggak nyambung ke Taobao. Bagusan Taobao daripada apa tadi JD? JD itu harus lu punya KTP lokal. Kalau Taobao bisa pakai paspor. Nah, cuma si Alipay ini dia lebih Foreign friendly. secure, foreign friendly tapi lebih secure. Jadi lu kayak, wah ini lu login pakai VPN ngaco ya, aku lu gua tutup dulu, gua lock dulu. Lu lebih login, ketat. lu login pakai nomor luar ya, kayaknya mencurigakan. Gua lock dulu, coba foto paspor lu gitu. Ya itu tapi konfirmasi itu ya foto paspor, foto muka itu udah data gue udah masuk sini. Karena lu beli tiket apa juga harus pakai. Kalau di sana pakai KTP kan, kalau gue jadi pakai paspor. Itu. Ya lu bikin visa Cina aja udah masuk data lu udah masuk Cina sih. Ya privasi berarti di sana hampir non existent. Tapi ngomongin gitu. Masih dipakai? Masih bisa lah kayak di sini lah. Ada yang terima, ada yang enggak. Gak bisa beli roti boy gitu. Iya. Tapi orang sana masih lebih mau terima cash daripada di sini. Oh iya? Iya. Belanja apa? Semua, hampir semua mereka masih mau terima cash. Yang lu pengalaman nggak terima cash ada nggak? Sama pakai mesin. Kayak McDonald's kan sama tuh McDonald's sekarang kan di sini udah kayak gitu kan. Tapi kalau sama orang langsung kalau lu minta tolong ke orang bisa di ituin. Pakai deduction pakai apa? Pakai cash. Ya udah nanti aja itu. Di luar ini aja. Terlalu politik. Enggak. Justru terlalu netral. Apa bedanya CHY sama RMB? CHY itu apa? Chinese Yuan sama Renminbi. Sama aja. Beda sebutan doang. Lu sama nanya kayak IDR sama rupiah bedanya apa? Oh gitu. Iya, Bukan sini enggak Sama. Renminbi itu bahasa Mandarin. Beda sebutan renun mimpi ya itu bahasa Mandarin. Renminbi itu ren orang, mimpinya apa nggak tuh? Mimpi orang lah itu. Gua kira tuh beda, satu buat transaksi Sama. internasional, satu buat transaksi lokal. Oh gitu. Enggak sama. Ya HKD sama CNY beda. Ya iyalah gitu. Gitu. Tapi ya lucu sih sebenarnya. Banyak hal yang anjir kayak gini. Indo kapan kayak gini anjir? Nah, anjir jangan lah. Nggak bisa. Nggak usah berharap. Iya, Gak usah ngomong. Tapi terbiasa gue cukup bahagia karena ternyata kita mental kayak di Apa itu cukup bahagia apa? Lu ke Cina? Nggak, di orang Indo tuh di subway itu masih lebih kayak orang Jepang daripada kayak orang Cina gitu. Orang Indo di MRT lebih ya di pabrik tingkah kelakuan di umumnya lah masih lebih mendekati orang walaupun Jepang. kurang ya. Ya, enggak segitu. mungkin nggak mendekati orang Jepang, cuman lebih beradab.
nggak lebih tengah, lebih kalau di ini teh Lebih nggak individualis. Ya. Ya, maksud gua nggak mendekati Jepang, cuman lebih Nggak barbar. lebih beradab sedikit daripada Cina gitu. ya Ini mungkin Cina, ini sedikit di sini, Jepang mah di sini. Iya, Jepang di sini. Indo di sini. gue ngerasa kalau Cina 0, Jepang 100, Indo tuh udah di atas 50 sebenarnya, ya 50. Plus minus Oh iya? lah. Masa sih? Plus minus lah. Plus minus lah. Cuman kalau Menurut gua sih 30 kalau lah. lu sekarang tanya budaya kerjanya ya. Barat. Lebih memilih santai. Tapi Iya. orang barat santai tapi beres. Nah kalau sini santai. Aing sebagai business owner. Apalagi ya? Blind box di sana gila. Ya, Ya iyalah, anjir ya. Tapi- Popmart semua dari sana semua. Ah, Popmart itu punya pemerintah bukan? Bukan. Nggak tahu. Kayaknya bukan deh, soalnya mahal pisan aja Popmart tuh. Dibandingin yang lain tuh mahal banget, terlalu mahal. Popmart tuh. Menurut gua bukan punya pemerintah, itu gue yakin. Nah, Dan terlalu gue internasional. yang bikin gua sebel ya barang-barang di sana karena kurs kita juga sudah cukup lemah Iya. dan negara di sana juga udah cukup maju, jadi barang yang nggak murah plus kursnya juga nggak murah, which mean kadang lu sama Topet lebih murah Topet karena Topet lagi ada promo. Ya, Jadi tapi di sana lebih lengkap kan. sana lebih lengkap. Iya, kalau barang di sana ada, di sini nggak ada, lo nggak bisa bandingin sama harga aja juga. lu beli di toko offline di sini mah lebih mahal daripada ya kita kan makan bakar duit Tokped. Ya, tapi Iya. kalau lu nanyain harga official kayak kemarin kan lu nanya tuh DJI Neo ya, Neo 2. Sama. Tanpa promo di Topet, itu harga official label official kalau lu beli di mall sama harga official kalau lu beli di Cina sama aja tuh kayak ngapain gue beli sini anjing. Gara-gara kurs kali ya. Gara-gara kurs dan memang harganya pun mahal. Kalau menurut gua ya sekarang Cina itu ngeproduksi barang tuh jadinya dua macam. Either lu yang barang very cheap tapi kualitinya very low lah gitu, very low quality tapi very cheap. Which mean ya kalau di sini lu bisa bikin 10.000, di Cina lu bisa bikin 3.000 perak. Gitu. Dengan kualitas yang mungkin di bawahnya 10.000. Gitu, tapi bisa bikinnya di sini modalnya 10.000, di Cina tuh lu bikin 3.000. Which mean dibawa ke sini kali 2 yang 6.000 gitu. Dengan kualitasnya tapi di bawah 10.000. Atau lu bikin barang yang yang middle sebenarnya mungkin harganya tuh 3 juta sampai 5 juta yang gue bilang harga nyaman kalau lu beli barang dapat beli barang yang 3 sampai 5 juta itu udah yang bagus kan. Lu beli headphone 5 juta Ya, udah yang oke kan. Lu beli keyboard mekanik yang 3 jutaan udah oke kan. Gitu. Tapi mereka bikin yang barang yang range-nya 3 sampai 5 juta dengan kualitas 7 sampai 10 juta. Gitu. Kalau negara Amerika yang bikin Ya, harga 10 juta. 7 sampai 10 juta. Nah, itu lu di Cina dengan kualitasnya naik, harganya di 3 sampai 5 juta gitu. Ya tetap aja lebih murah sebenarnya. Iya, Ya maksudnya ya, dia bisa memiliki kemampuan bikin barang lebih murah. Buat certain level dia bisa lebih murah. Ya, either lu murah ngegesernya kualitasnya jelek dan harganya juga geser ke kiri, atau lu tengah geser ke atas gitu. Iya. Berarti ada Tapi lebih murah ya. Tapi Masih lebih murah. lebih murah. Tetap karena kan quantity mereka mah. Ya lu kan tadi kan bandinginnya DJI dengan DJI sini sama DJI sana. Ya. Kalau sama produk Amerika mah ya. Yang ya itu karena kemarin tuh gue jadi jajan Drone bikinan Amerika apa sih? Nggak tahu gua. Gak ada anjir. Udah DJI aja udah yang menguasai Iya, dunia. kayaknya DJI doang DJI doang. yang gua tahu ya. Emang ada apa lagi? Orang Amerika juga Orang Amerika nge-ban DJI nggak punya drone anjir. Cina aja. Selain DJI apa? Insta360 tapi itu action cam. Iya, drone maksud gua. Drone Cina ya brand ya itu yang gue bilang jadinya mentok kiri bawah kualitas sampah. Oh. Ya udah, enggak maksud gua ya. Ya Mereka, udah. mereka kemarin tuh ada yang drone yang Kayak DJI, selain DJI dari manapun lah. nggak ada. Nah kan makanya gua tahu selain Ya DJI. either DJI dengan lu budget segitu geser ke atas atau yang drone yang 100 juan teh berarti 240.000, 250.000. Iya. Ya, tapi jelek pisan. Ya drone mainan. Ya ada mungkin mereknya, cuman kita nggak tahu aja. Ya kita mau tahunya DJI Iya, aja. kita cuma tahu. Tapi bahkan di China pun itu udah household name, maksudnya udah kayak
Ya lu drone udah pasti DJI. Iya. Enggak saingannya hampir enggak ada lah. Ya ada mungkin yang Xiaomi gitu juga, tapi kan nggak Ya sih ya. Xiaomi gitu, tapi ya Xiaomi gitu. Iya. Ya itu kan sebenarnya Xiaomi gitu kan sebenarnya brand yang low kualitasnya dia naikin sedikit, jadi kualitas segitu, tapi jualnya naikin harganya gitu. Oh iya. Lu kayak beli headset headset 100 jualan berarti 240.000, nah dia jualnya tuh 750.000, tapi kualitasnya dinaikin tuh 500.000 misalnya gitu. Iya. Ya makanya gue kalau ngomongin drone mah selain DJI emang ada apa lagi? Ada. Dulu ada kan Hasan? Gue nggak tahu. Gue sih nggak tahu ya. Gue nggak tahu ya. Kayaknya mah ada, cuman kita nggak tahu aja. Iya. Udah pada mati aja. Sekarang kalau lu ngomongin 2026 mah ya, udah pada ketutupan belinya ya, karena teknologinya nggak kekejar. Iya. Lu stabilitas si kameranya, lu stabilitas si drone-nya, Kualitasnya. dan si drone-nya ke AI-nya dia biar nggak nabrak segala macam itu udah nggak ada yang ngalahin aja. Lu Neo 2 lu yang Neo 2 yang kecil itu kan di sini kan 3 juta tuh yang kecil. Lu nyalain, lu lari tengah hutan dia bisa ngindarin pohon anjir sambil nge-tracking lu. Gimana ceritanya anjir? Itu otomatis terbang. Iya. Iya makanya. Jadi ya ini pengalaman pribadi gue ya, bukan propaganda Cina. DJI. Ya kalau buat kamera sih banyak ya, kayak tadi ada Insta360, ada GoPro kayak gitu. Tapi kalau drone gitu kan kita nggak tahu kan. Ya. Kalau mikir juga apa drone tuh ini. Tapi itu gue ngerasa kayak ngelihat kayak si Huawei dia bikin jam kayak gini lawanin si Apple kan sampah nih. Terus udah gitu ngeliatin kayak sampah dia sekarang. nah karena ya dia makin sini kayak e-book aja ya. E-book kemarin kalau lu aliran barat kan pasti ngejarnya Kindle atau Kobo. Kemarin tuh jajan e-book itu base Android dan itu pure e-reader tapi Android. Jadi lu bisa masukin APK. Kobo juga Android. Kobo Android, Kobo Cina kan? Kobo Jepang. Kobo Jepang. Ya yang Cina dia mirip itu, tapi ya Kobo harga Jepang, ini harganya harga Cina gitu kan. Dan dibandingin sama Amazon, anjir Amazon udah di lock, lu nggak bisa masukin buku sendiri, harganya juga Oh iya nggak bisa? nggak bisa. Ya bisa tuh ilegal gitu. Illegally lu punya file, lu tembakin bisa. Iya, side load gitu. Side load, jadinya side load. Gitu. Bahkan ya OS-nya pun kan speknya jelek, tapi dijualnya juga kayak yang sama dengan yang itu. Yang gue beli sekitar 4 jutaan, yang si Kindle itu Merek apa? 11 juta. Merek apa? BOX, box. Itu ya nanti lah. Nggak, gua itu pamer dikit. Oke. Gitu. Makanya jadi kayak anjir ini kerasa gitu, jadi barat sama timurnya teh. Ya ini mau jualan sih ini terus kayak persainginya kelihatan banget gitu kayak. Anjir kalau ini masuk Cina kenapa lu harga spek lebih rendah bisa jualnya lebih mahal, sedangkan di Cina spek segitu harganya murah. Iya. Berarti kan Ya produksinya. kapitalisme juga anjing. Produksinya, pekerjaannya kan lebih murah di Cina. Jadi produksinya jauh lebih murah, makanya dia bisa mempersharga. Makanya Nggak kemarin salah sih. si ex-presiden Sony bilang, ya dia bilang kalau di Jepang nggak bisa develop game secepat di Cina. Iya. Karena Manpowernya juga mahal. iya, manpowernya beda. Bayang. Kayak gitu. Sip. Terima kasih sudah mendengarkan omongan geopolitik gak jelas hari ini aja. Gak jelas sudah Habis sampai. nggak ada berita game apaan coba? Ya lagi slow sih. Iya, Sebenarnya masih sih, pada liburan. Nah, kan abis di Desember biasanya kan. Habis Desember mulai ramai lagi Februari. Kemarin gitu. aja si Arc Raiders Nintendo mengeluarkan hardware baru guys. Oh, Joy-Con dengan Iya. warna yang tidak Anjing warna yang nggak kelihatan di Nggak dalam kelihatan, buat ya. apa? Di dalam sama di bawah analog kan. Ya udah gitu mau nyeklekin tuh nggak beda ya, ini ungu ini biru. Bodoh hancur. Kayaknya baru sadar salah desain. Yang pertama salah desain bos. Aduh, kuat tuh. Nyating bos. Masih mosoy. Gitulah. Ya, Itu Arc doang ya? Raiders juga kan kemarin katanya banyak cheater kan sekarang. Arc Raiders. Oh gara-gara Arc Raiders
karena udah sebulan gak diupdate si anti cheatnya, terus si akhirnya si developernya ngomong kita lagi liburan bulan ini kita update. Ya, mereka juga manusia. Iya, mereka juga manusia. Susah ada liburnya kerja. Tapi gila lu tahun ini awal tahun gila anjir gua sampai lebaran gak kerja anjir gitu kejepit semua anjir. Oh iya gitu. Iya. Januari masih liburan awal tahun, Februari Sinca awal puasa, Maret lebaran. Baru beres lebaran baru mulai intens lagi kerja anjir. Secara ini ya, secara kerjaan toko gitu. Oh. Gila, anjir awal tahun padat banget nih. Padat 17 tadi libur ya. Jumat depan libur. Ya itu. Oh, cuma tempat libur. Bisa apa? Islam Miraj. Bisa masih. Sama-sama Ascension sih. Ascension nih. Orangnya beda. Cukup. Udah, terima kasih sudah mendengarkan. Eri, Willy, Salman, Saveria, garis miring NTGH. Oh bukan Neng Anji. Neng Anci boleh lah. Orang kita nggak ada. Jangan, ini orangnya nggak ada. Gak dibeli juga aja itu sih kayak udah terus main buat istilah kayak dulu ya. Bye.